Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Perkawinan dan Wakaf yang diampu oleh Ibu Rina Septiani M.Hum. Dengan saya yang beridentitas nama Fatimatuz Zahra Ilbatul, NIM 231500008. Pernikahan bukan hanya tentang ijab kabul, tapi pernikahan juga merupakan prosesi sakral yang memerlukan perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban antar pasangan maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Sehingga pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Bahkan dalam pasal 6 ayat 2 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftarkan pernikahan dengan benar. Mulai dari dokumen apa saja yang perlu disiapkan, kemana harus mendaftar, sampai prosesnya seperti apa. Untuk tahap pertama, bagi calon pengantin yaitu mendapatkan surat pengantar dari RT atau RW dengan mengunjungi ketua RT atau RW di wilayah calon pengantin. Di sana calon pengantin meminta surat pengantar nikah dengan membawa dokumen seperti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Setelah mendapatkan surat pengantar dari RT RW tersebut, maka calon pengantin membawa surat tersebut ke kantor kelurahan atau kantor desa, serta membawa dokumen persyaratan umum seperti fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, dan pas foto 4x6 berlatar belakang biru. Di kantor kelurahan tersebut, petugas kelurahan akan memeriksa kelengkapan dokumen. Nah, jika semua dokumennya lengkap, mereka akan menerbitkan surat N1, N2, N3, N4 yang ditandatangani lurah atau kepala desa. Surat N1 yaitu formulir surat pengantar nikah yang memuat siapa yang akan menikah, baik pihak laki-laki ataupun perempuan. Surat N2 adalah formulir keterangan asal-usul yang berkaitan dengan asal-usul mempelai, dalam artian mengatakan benar bahwa kedua mempelai ini anak kandung dari bapak ibu yang bersangkutan. Surat N3 adalah surat persetujuan mempelai yang menyatakan bahwa mereka menikah atas dasar sukarela tanpa paksaan siapapun. Surat N4 yaitu surat keterangan tentang orang tua, yang mana berkaitan tentang apakah bapak atau ibu kandung, bapak atau ibu angkat, kakak atau kakeknya. Nah, sebetulnya surat N4 ini berkaitan tentang masalah wali yang akan menikahkan mempelai nantinya. Setelah mendapatkan surat N1 sampai N4 dari kelurahan, maka melanjutkan proses pendaftaran pernikahan di KUA wilayah calon pengantin atau kecamatan tempat akad nikah dilangsungkan. Nah, untuk pendaftaran pernikahan ini paling lambat itu dilakukan 10 hari sebelum akad nikah. Nah, jika dilakukannya itu kurang dari 10 hari tersebut, maka harus menyertakan surat dispensasi dari camat atau membuat surat pernyataan pertanggungjawaban bermaterai yang menjelaskan alasan keterlambatan pendaftaran pernikahan tersebut. Nah, pendaftaran itu dilakukan di KUA untuk yang beragama Islam dan di Dukcapil untuk yang beragama non-Islam. Untuk pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan di tempat lain seperti gedung yang berada di daerah berbeda dengan daerah rumahnya, maka butuh surat rekomendasi nikah atau surat numpang nikah dari KUA tempat tinggalnya. Baru nantinya diajukan ke KUA kecamatan yang dituju. Di KUA ini nanti akan dilakukan pemeriksaan verifikasi dokumen serta wawancara. Di sana petugas KUA akan memastikan keabsahan data dan dokumen serta melakukan wawancara singkat dengan calon pengantin untuk menanyakan berbagai hal terkait kesiapan mental dan juga pengetahuan tentang pernikahan. Ada beberapa dokumen yang harus disertakan jika
ada dalam kondisi tertentu. Misalnya, untuk perkawinan campuran antara WNI dan WNA, maka surat yang harus diurus adalah surat dari kedubes yang bersangkutan untuk menikahkan ia dengan orang Indonesia. Adapun karena pencatatannya itu di KUA, maka yang WNA ini harus muslim dulu, harus mu'alaf dulu, yang dibuktikan dengan surat keterangan muslim. Nah, surat keterangan ini didapatkan dari lembaga yang berwenang, seperti KUA atau Kemenak. Adapun jika ingin mencatatkan pernikahan siri, maka untuk pencatatannya itu harus ada isbat nikah dulu di pengadilan agama. Nah, jika istri dari pernikahan siri ini adalah istri kedua, atau si suaminya ini masih dalam pernikahan dengan istrinya yang pertama atau belum cerai, maka harus mendapatkan izin poligami dulu. Nah, jika si istri ini tidak menyetujui poligaminya, maka pernikahan siri suaminya tersebut tidak bisa dilangsungkan. Setelah verifikasi dokumennya itu sudah dinyatakan sesuai, benar, dan lengkap, maka biasanya ada yang namanya kursus pranikah. Namun ini dilakukan jika memang perlu. Nah, selanjutnya adalah penetapan jadwal akad atau pemberkatan. Nah, di sini akad itu bisa dilakukan di KUA gratis tanpa biaya, atau bila ingin melakukannya di luar KUA maka ada biaya sebesar 600.000 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014. Lanjut pada perlangsungan akad nikah. Nah, saat prosesi akad nikah ini, para pihak akan ditanya apakah mereka punya perjanjian pranikah atau tidak. Jika ada, apa isi perjanjian pranikahnya? Kemudian nantinya dicatat di berita acara pernikahan sebelum akad berlangsung. Setelah akad itu dilaksanakan, maka nantinya ada penandatanganan buku nikah. Nah, buku nikah ini ditandatangani oleh kedua pengantin, wali nikah, saksi nikah, dan juga PPN atau pegawai pencatat nikah. Selanjutnya akan disampaikan berita acara akad nikah. Nah, berita acara akad ini adalah dokumen resmi yang mencatat peristiwa pernikahan. Isinya itu memuat data lengkap kedua mempelai, wali nikah, saksi, mahar, dan juga detail pelaksanaan dan akad nikah. Setelahnya ke tahap yang terakhir, yaitu penerbitan buku nikah. Nah, buku nikah suami dan juga istri ini diterbitkan oleh KUA. Nah, jika sudah terbit, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah secara hukum dan agama. Sekian dari penjelasan terkait tata cara pendaftaran pernikahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.